Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait adanya permintaan dari beberapa lora, beberapa gus yang ada di Jember tentang pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab para habaib, maka dapat saya jawab bahwa yang melatar belakangi saya di dalam meneliti nasab habaib ini adalah ketika adanya fenomena-fenomena di depan publik, pengakuan-pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika berceramah ataupun dalam kesempatan-kesempatan wawancara, atau juga saya pernah lihat di dalam sebuah sidang pengadilan di mana ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi, apakah Nabi Muhammad itu adalah kakek ane atau kakek ente. Ada juga penceramah yang menyatakan di dalam ceramahnya bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah SAW. Sementara menurut hemat kami, antara pengakuan dengan akhlak-akhlaknya tidak linier. Ada jauh panggang daripada api antara pengakuan sebagai keturunan Rasul dan akhlak-akhlak yang dicerminkan juga dari gaya di dalam berdakwah yang tidak mencerminkan kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Inilah yang melatar belakangi saya di dalam keingintahuan apa betul pengakuan mereka sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab nasab yang sudah ada sejak masa lalu, di mana kita ketahui bahwa kitab-kitab nasab itu sudah ada sejak abad ke-3 Hijriah, ada di abad ke-4 Hijriah, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai sekarang. Maka untuk mengetahui, mengkonfirmasi pengakuan seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, kita bisa konfirmasi apakah betul pengakuannya ini sebagai keturunan Rasulullah dengan melihat amudun nasab dari yang bersangkutan. Kemudian kita konfirmasi nama-nama yang disebutkan itu dengan nama-nama yang ada di dalam kitab-kitab nasab. Demikian yang dapat saya jawab dari pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab habaib di Indonesia ini. Terima kasih. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadaril azim. Wa mirsani rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para alim, para kiai, asatidz wal asatidzah, teman-teman aswaja, teman-teman semuanya yang berkenan di majelis ini untuk hadir. Telah kita simak tadi pemaparan dari Kiai Imaduddin Utsman yang kita kenal beliau adalah sosok pembatal nasab habaib atau Ba'alawi, sehingga namanya sering disebut, sangat populer dan sangat viral, yang tentunya harus berhadapan dengan habaib atau Ba'alawi atau Rabithah Alawiyah. Nah, tadi kita simak bersama bahasanya pengakuan beliau bahwasanya Kiai Imaduddin Utsman ini melakukan penelitian nasab karena melihat fenomena atau kenyataan banyaknya oknum habaib yang melakukan tindakan atau perilaku yang tidak terpuji, sehingga kemudian memberikan inspirasi kepada beliau Kiai Imaduddin Utsman untuk melakukan penelitian nasab yang mereka mengaku sebagai zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena antara Rasulullah dengan yang mengaku keturunannya ini memiliki perilaku yang berbeda, di mana kita tahu
Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, teladan bagi kita semuanya, teladan bagi manusia, memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Namun kemudian kenapa mereka yang mengaku sebagai cucunya atau anak keturunannya memiliki akhlak yang buruk? Ya, sebagian atau oknum yang berperilaku tidak baik. Apakah itu perilaku arogansi, perilaku suka dawir, perilaku merendahkan kaum pribumi. Nah, inilah yang kemudian menjadi semangat dari Kiai Imaduddin Utsman untuk melakukan penelitian nasab habaib atau Ba'alawi, yang akhirnya pada kesimpulan bahwasanya ternyata bahwasanya habaib atau Ba'alawi ini tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Rasulullah, artinya terputus nasabnya, tidak sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun penelitian yang telah dihasilkan oleh Kiai Imaduddin tentunya patut untuk kita apresiasi. Tentunya kita perlu mengedepankan berbaik sangka bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman bukanlah karena rasa kebencian, bukan karena kebencian, bukan karena kesombongan, bukan gila jabatan, bukan ingin mencari keuntungan duniawi, bukan ingin mendapatkan popularitas atau imbalan harta, tapi beliau memang ikhlas melakukan penelitian. Ya, jadi tentunya apa yang menjadi penelitian beliau ini bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi, tentunya diskusi ilmiah. Siapapun Anda, kita semuanya hendaknya untuk beradu argumen, beradu gagasan, beradu pengetahuan dengan sikap yang dewasa, tanpa harus saling menghina, mencaci maki dan merendahkan. Ya, tentunya baik yang anti habaib maupun yang pro habaib, kita harus tetap berpedoman kepada junjungan kita, datuknya para sayyid, para syarif, ya, sebagai teladan kita semuanya, sebagai uswatun hasanah, sebagai rahmatan lil alamin. Hendaknya kita juga mencontoh perilaku beliau. Jangan sampai karena perbedaan pendapat di antara kita, baik yang pro Kiai Imad maupun anti dengan Kiai Imad, pro Ba'alawi maupun yang anti dengan Ba'alawi, silakan saja, setiap orang tentu memiliki kesimpulan atau pendapat masing-masing yang tidak bisa saling memaksakan. Ya, jadi silakan untuk kita berdiskusi, beradu gagasan atau pendapat tanpa harus saling mencaci maki atau menghina. Ya, karena yang namanya dakwah tentunya membutuhkan etika, perilaku yang baik, ya, dengan mengedepankan sikap-sikap yang terpuji. Apalagi kita sama umat Islam, sesama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habaib ini juga akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Warga Nahdlatul Ulama juga akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu artinya walaupun terjadi jurang pemisah atau perbedaan yang begitu tajam antara Ba'alawi dan dzurriyyah Wali Songo, ini jangan sampai menyebabkan kita saling membenci, apalagi sampai saling merendahkan, menghujat, dan jangan sampai kemudian membawa kepada kekerasan fisik. Ya. Nah, mana yang benar, mana yang salah, ini kita sedang berproses. Tentunya nanti Allah akan membukakan itu semuanya. Apakah pihak Kiai Imad yang salah, apakah pihak Kiai Imad yang benar, apakah yang benar adalah pihak Rabithah Alawiyah, ataukah yang salah dari pihak Rabithah Alawiyah atau habaib. Maka ini tentu masih butuh proses yang panjang. Harapan kita semuanya tentunya diskusi tentang nasab, polemik nasab ini bisa segera selesai, ada titik akhirnya, sehingga kita nanti bisa mendapatkan kesimpulan bahwasanya apakah
habaib atau ba'lawi ini adalah zuriyah Rasulullah SAW ataukah tidak. Nah, silakan untuk para peneliti, para ilmuwan, kemudian para akademisi, ya, para cendekiawan untuk mencurahkan segala ilmunya, segala kapasitas keilmuannya dari berbagai macam sudut pandang, ahli apapun Anda semuanya. Tentunya ini sangat menarik diskusi tentang mazhab ini untuk terus kita perbincangkan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kita penelitian terus menerus sehingga kita nanti akan mendapatkan keputusan final apakah habaib ini zuriyah Rasulullah SAW apakah tidak. Untuk itu marilah tetap kita jaga persatuan di antara kita semuanya, jangan sampai kita berpecah belah, tetap dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap dalam bingkai NKRI. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ulama-ulama kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing kita semuanya, membimbing umat sehingga umat tetap berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Nahdlatul Ulama. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.